dengan saya Arek Rodo Pekok. Jangan lihat pokoknya, tapi lihatlah apa yang dilantunkannya. Mbok menawa kok ada hikmah yang bisa diambil. Jika itu telur, maka ambillah, walaupun al-kharij min silisil ayam. Silit ayam. Ingkang tansah kinurmatan dumateng para subscriber ugi sanes-sanesipun ingkang kersa ningali video niki. Dukunglah channel kami Cyber Idiot agar kami tidak layu sebelum berkembang, dan doakan kami agar semakin maju dan berkualitas. Saya tunggu like dan subscribe Anda. Dan jangan lupa share juga boleh. Selamat malam jika kalian menonton video ini pada malam hari. Selamat pagi jika kalian menonton video ini pada pagi hari. Selamat siang jika kalian menonton video ini pada siang hari. Selamat sore jika kalian menonton video ini pada sore hari. Langsung saja, berdasarkan pengalaman saya ngaji kemarin pada tanggal saya lupa. Tanggal berapa ya kemarin ya? Wah, lira. Beranjak ke pasal menerangkan tentang hafalan, penyebab hafalan dan penyebab lupa. Dan ternyata hafalan, untuk meningkatkan hafalan kita dan juga kefahaman itu terletak pada diri kamu sendiri. Kalau seandainya kamu mengamalkan dari kitab talim ini, mungkin itu kurang maksimal. Dan yang paling maksimal itu adalah berasal dari dirimu kamu sendiri. Kamu menganggap pelajaran itu sebagai apa? Kalau kamu menganggap pelajaran itu sudah tumbuh kecintaan, suka, dan kamu merasa bahwa kamu butuh akan pelajaran tersebut, kamu akan mudah untuk menghafalkannya. Tapi di dalam kitab talim ini, benih urgen dalam hafalan, dalam meningkatkan hafalan yang sangat urgen itu, yang pertama adalah kesungguhan, dan yang kedua adalah kontinuitas, terus menerus istiqomah. Itu yang paling urgen. Tapi kalau ingin menimbulkan kesungguhan dan kontinuitas, itu dikembalikan ke seperti yang tadi, yaitu dengan kamu menganggap bahwa pelajaran itu penting dan serius, dan juga cinta terhadap pelajaran tersebut, maka otomatis akan timbul benih-benih kesungguhan dan kontinuitas. Kemudian yang lain di dalam kitab taklim tertera bahwa juga termasuk meningkatkan hafalan, yaitu membaca Al-Quran, minimasi makanan juga, sholat malam juga. Kemudian ada Sadat bin Hakim pernah bermimpi bertemu kawannya yang sudah mati. Lalu bertanya, apakah amal yang kamu dapati lebih bermanfaat? Apakah amal yang kamu dapati lebih bermanfaat? Jawabannya adalah membaca Al-Quran dengan menyimaknya. Berarti maksudnya mungkin ya, selain meningkatkan hafalan, membaca Al-Quran ataupun dengan menyimak Al-Quran itu di situ terkandung ibadah yang sangat nilai besar ganjarannya. Termasuk menguatkan hafalan, yaitu membaca pada saat akan mematlaah kitab, pada saat akan menghafalkan kitab, yaitu membaca Bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim al-azizil alim ada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abadina wa dahrad dahirina.
yang artinya dengan menyebut asma Allah, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, maha besar. Allah maha besar, tiada daya dan kekuatan selain atas pertolongan Allah yang mulia dan agung. Luhur lagi maha mengetahui. Berulang hingga sejumlah huruf yang telah ditulis dan akan ditulis berabad-abad dan sepanjang masa. Nah, mengenai membaca Al-Quran itu ada dua. Yang pertama bil hifd atau bil ghaib. Yang kedua yaitu bin nador. Nah, bil ghaib itu membaca di luar kepala ya. Maksudnya adalah dengan hafalan. Yang kedua adalah bin nador, yaitu dengan menyimak atau membacanya. Kemudian selanjutnya adalah dan juga membaca doa setelah sholat fardu, yaitu membaca amantu billahil wahidil ahad al-haqqu wahdah la syarikalah wa kafartu biha siwahu. Artinya, aku beriman kepada Allah yang maha tunggal, maha esa, maha sendiri, tiada sekutu baginya, dan aku buang selain Allah. Wa yuksiru sholatan ala nabi, dan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena fa'inahu dzikrul lil alamin, bahwasanya kanjeng Nabi itu adalah rahmat seluruh alam. Ada sebuah syair, syakautu ila waqi su'akhi wadhi fa'arsyadani ila tarkil masi. Aku melaporkan pada Waqi bahwa hafalanku melemah. Beliau memberi petunjuk agar ku tinggalkan laku durhaka, termasuk meningkatkan hafalan agar hafalan mudah, cepat paham mempelajari pelajaran, yaitu meninggalkan dosa-dosa dari dosa besar apalagi dan dosa kecil. Seperti kalau yang sudah menjadi tradisi di pesantren, yaitu gosok sandal, itu sudah menjadi tradisi di pesantren. Tapi bagi siapapun yang tahan tidak menggosok, apapun yang akan terjadi, maka pasti hafalannya kuat dan cerdas. Nek gak percaya dimake dewi. Yang kemudian fa'inal qidha fadlu min ilahin wa fadlu hafalan itu anugerah dari Allah Ta'ala. Anugerahnya diberikan kepada hafalan itu adalah anugerah, tapi anugerah tidak diberikan kepada orang yang durhaka. Gitu. Maka jangan kau durhaka ketika kamu ingin meningkatkan kecerdasanmu dan hafalanmu. Terlalu. Kemudian lagi bersiwak, minum madu, minum kandar, makan kandar dicampur dengan gula, dan menelan kismis merah 20 butir setiap hari. Seperti itu di dalam kitab taklim. Bersiwak itu yang paling utama adalah memakai kayu arok, kayu siwak itu. Adapun bersiwak memakai hal-hal yang lain itu boleh, dan sangat dianjurkan lagi memakai benda yang kasar, tapi tidak memakai anggota tubuh. Tidak memakai anggota tubuh, memakai jari itu tidak termasuk. Ya termasuk siwakan, tapi tidak mendapat sunnah. Kalau mendapat sunnah itu misalnya gombal seperti ini, gini kan itu boleh. Juga sikat gigi biasa di kayak yodol ngono itu termasuk kalau diniati bersiwak ibadah, sunnah ibadah, yaitu mendapatkan. Juga pakai besi juga boleh, besi. Pakai kayu sembarang wes, kayu lombok ya gak apa-apa. Seperti yang penting kalau pakai ini rambut itu berarti tidak termasuk sunnah ya. Pakai jembut tidak sunnah, siwakan jembut. Intinya pakai sesuatu yang kasar, kayu apapun itu boleh. Hanya saja kayu arok itu yang utama. Pakai ini juga boleh, pakai ini nih. Silakan.
eh, semua makanan atau minuman yang dapat mengurangi pelendiran dahak dan cairan-cairan yang tidak diperlukan dalam tubuh adalah mendukung kuatnya hafalan. Sedang yang sebaliknya menambah produksi cairan dalam tubuh itu akan hmm, apa? Akan mengakibatkan jadi pelupa. Minum es misalnya. Lanjut. Kemudian fa'ama yurisunisian nafalasi kasratu dunubi, itu seperti tadi ya. Adapun penyebab mudah lupa adalah perbuatan maksiat dan juga terlalu banyak kesibukan terhadap duniawi. Di dalam Al-Qur'an itu kan ada lafaz seperti ini. Kala saufa ta'lamu tsumma kala saufa ta'lamu. Dan sebelumnya lafaz tersebut ada kata-kata yang intinya janganlah kau bermegah-megahan. Kala saufa ta'lamu tsumma kala saufa ta'lamu. Ojo ngono, nanti kamu bakal mengetahui. Tsumma kala saufa ta'lamu. Ojo tenan, nanti kamu bakal mengetahui akibat dari hal tersebut. Maka menggunakan duniawi ini itu secukupnya saja. Tapi memang sulit. Saya sendiri yombo cara ning ngarep enak cewek muda. Terus enak harta akeh. Paling yo tak embat. Itulah hari pekok, tapi jangan lihat pokoknya, lihatlah apa yang saya lakukan. Kenapa kok kita tidak harus kenapa kok dunia terlalu condong dengan duniawi itu menyebabkan pelupa? Karena kau tidak tahu betapa duniawi itu menenggelamkanmu, menggelapkanmu dan membahayakanmu dan tiada guna pada akhirnya. Nah, cara meminimalisasi hal tersebut adalah dengan melakukan sholat khusyuk. Hilangkanlah dengan sholat khusyuk. Kemudian Syekh Imam yang mulia Najmuddin, Pak Najmuddin Umar Muhammad bin Nasafi berjair tentang budak Ummul Walad. Dan syairnya ini tentang cinta. Cukup terkenal dalam kitab taklim ini. Salamun ngalaman. Salamun alaman tayyamatni bidorfiha walamati khattaiha walamati tarafiha sabatni wa asbatni fatatun malihatun tahayyarat al-awhamu fi kulli wasfiha fakultu darini wa darini fa innani suarane kok elek sagoftu bitangsilil ulumi wa kasfiha wali fi tilabil fatih wal ilmi wat tuqa ghina'an ghina'il ghaniyati wa arfiha. Salamun utawi salam ingsun, salamku itu halaman kepada seseorang Mbak Kai rahasia tayyamatni kang gawakake ing isun bidorfiha kelawan alusemen walamati khodaiha lan bahenole pipi lorone man seseorang. Pipine bahenol gembil kaya bak paut kaya Mbak Kai. Walam hati torfiha lan silaunya jumlerete mripate lorone seseorang. Salamku buat si dia yang mempesona hatiku karena lembut tubuhnya, halus pipinya dan kilasan
kerdipan matanya. Memang hanya dia yang bisa menggores mataku. Bucin sahabat seni dadi boyong ingsun. Wa asbatni nyondongake man ing ingsun apa fatatun wadon enom perawan rek malihatun kang ayu atau manis takhayyarat kang bingungake membuat saya poyang-payeng resah gelisah tak tahu kemana. Opo alhamu, tapi dalam hatiku aku sangat yakin bahwa perasaan ini pasti berlabuh. Otak kono takhayyarat kang bingung opo alhamu ati lan piro-piro akal fikun hiwas fiha ing dalem nemu ing man atau seseorang beberapa sifat-sifat dia seseorang yang dicintai. Artinya yang membuatku tertahan dan hatiku tergoda pada si cantik jelita. Hati dan pikiran pun bingung untuk melukisnya karena kecantikannya. Resah, gelisah dan bingung untuk melukis kecantikannya. Itu kan seperti lagunya itu loh. Telah habis, takkan habis sejuta puisi untuk melukiskan, untuk menceritakan cantikmu. Itu ya lagu ini. Nyanyi deh. Fakultu lanjutannya, fakultu dari ini aku mengatakan dari ini tinggallah. Wa'darni lan saya mohon maaf. Fa'inani maka sesungguhnya diriku sahabtu lebih tertuju bitasilil ulumi dengan menghasilkan ilmu. Wa kasfikalan buka ilmu. Aku berkata, tinggalkanlah diriku. Maafkan aku karena sesungguhnya aku lebih condong terhadap ilmu dan pembukanya. Dah neo aku ngono. Wali kepada diriku fitolabil fadli dalam mencari keutamaan wal ilmi dan ilmu watukot dan ketakwaan. Ginan saya sungguh tidak butuh. Ngan gina ilhoniyati andoh dari lagon-lagon beberapa wadon kang lagon-lagon piro-piro wadon kang lagon-lagon penyanyi. Wa arfiha lan sedape wadon aromanya. Selagi aku masih menuntut ilmu dan mencari keutamaan ilmu dan takwa, maka saya tak butuh nyanyian wanita dan aromanya. Dan ternyata syair cinta ini itu masuk dalam bab penyebab lupa dan yaitu penyebab lupa dan apa ini? Pasal fima yuri suhibdo wa fima yusinisyana, mendatangkan hafal dan lupa. Yaitu syair tentang cinta itu berada pada bab yang menjelaskan tentang penyebab sulitnya hafal dan lupa. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perempuan itu memang membuat boyang-payeng hati, resah gelisah karena memikirkannya, sehingga kita sulit untuk menghafalkannya. Dulu kau pernah menggebu-gebu dalam mencari ilmu dan takwa. Setiap hari kau luangkan waktumu untuk mencari ilmu, belajar. Kelihatannya kau sungguh mencintainya terhadap ilmu. Tapi semenjak kedatangan dia, kau hancurkan akan cita-citamu. Kau lebih mementingkan dia yang dicintainya. Bahkan ada yang lucu rek, sedikit curhat ya, yang katanya tidak suka dengan perempuan dan perempuan hanya mengganggu saja. Tapi kenapa setiap hari caper cari perhatian? Capernya itu, wah yo aku kadang caper lah, tapi yo aja nemen-nemen rek. Jujur. Tapi caper iku
sampai menyakitkan hati teman, bahkan guru itu disakiti karena ingin caper dan terlihat wibawa di depan para wanita. Wah, itu kan aneh sekali. Padahal kan ditanya, sampean seneng karo sapa? Wah, wong wedok nggo ngopo? Wah, gayane ngono iku rek. Akhirnya ngelambat laun, akhirnya dia tidak tahan dan pacaran juga. Dan kemarin konangan yang ngisor barongan. Lucu rek. Dia iso jare gak doyan cewek, pacaran nang ngisor barongan. Saya juga pernah punya teman itu konangan pacaran ning ngisor Wejati. Tapi kalau ditanya itu jujur ya, sampai seneng sopo, seneng iki, wis tau ngambung durung, wis tau, jujur kalau ditanya. Tapi jujurnya itu hanya pada kiainya saja. Jadi apapun yang ditanya kiainya itu pasti jawab. Kalau pernah mencium langsung dijawab pernah. Melakukan apa saja seperti ini, seperti ini, seperti ini, dijawab jujur. Akhirnya diisolasi. Gimana diisolasi? Nah itu lebih baik lah seperti itu. Yo seneng wong wedok yo diakoni ora apa-apa. Manusiawi, aku yo seneng. Aku yo ngarep gak tau pacaran yo ngarep. Pekok. Aduh, ngomong apa toh? Biasa galur. Suwi kait mondok ning kene durung tau pacaran. Dan juga lanjut sekarang, beberapa hal yang menyebabkan mudah lupa adalah makan buah ketumbar, buah apel yang kecut, melihat salib, membaca tulisan pada batu nisan atau papan kubur, lewat di sela-sela unta terakit, membuang hidup kutu ke tanah, dan berbekam pada palung tengkuk kepala. Semua itu dapat menyebabkan pelupa. Dan ternyata ini seperti kata Romo Yai kemarin, ngendikane Romo Yai itu bahwasanya ini itu ada di dalam kitab Tibun Nabawi dan sudah terbukti, walaupun di dalam hadis itu tidak ada. Tapi kita manut ulama saja, mempercayai apa kata ulama. Dan banyak kata-kata ulama yang tidak ada di dalam hadis. Bahkan ada yang ulama itu mengambil hadis-hadis dhaif. Tapi kalau sekedar untuk penambah kualitas akhlak itu tidak apa-apa. Dan toh mereka para ulama terdahulu itu tidak hanya asal ngomong saja, tapi juga atas berdasarkan pembuktian. Ini saja, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Dukung channel kami jangan lupa ya, dan nantikan video kami selanjutnya. Salam aksara, pejuang pena, salam literasi bersama Ahmad Jazuli.